Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Ismail. NIM saya 11980301669. Kembali lagi dengan saya. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kita semua baik. Dan yang lagi sakit, semoga penyakitnya segera diangkat agar bisa beraktivitas kembali. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa menjaga kondisi kita di masa pandemi seperti ini. Amin. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik fikih Islam. Karakteristik fikih Islam. Fikih Islam ini memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan hukum-hukum lainnya. Karakteristik ini dapat dijadikan landasan berbijak atau paradigma menyusun hukum formal Islam yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karakteristik yang antara lain yang pertama itu sempurna, dan yang kedua elastis, yang ketiga universal dan dinamis, yang keempat sistematis, yang kelima hukum Islam bersifat ta'akuli dan ta'budi. Yang pertama, sempurna. Syariat Islam diturunkan dalam bentuk umum dan garis besar, karena itu hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah karena perubahan masa dan tempat. Bagi hukum yang lebih rinci, syariat Islam hanya menetapkan prinsip dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya kepada ijtihad pemuka masyarakat. Terus selanjutnya, dengan menetapkan patokan-patokan umum tersebut, syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal dan dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. Selain itu, umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis yang ada di dalam Al-Quran sehingga mereka tidak melenceng. Terus menetapkan Al-Quran terhadap hukum dalam bentuk global dan simpel itu untuk memberikan kebebasan pada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi pada zamannya. Dengan sifatnya yang global, ini diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Terus yang kedua itu elastis. Fikih Islam juga bersifat elastis, lentur, dan luas, meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia, masalah kemanusiaan, kehidupan jasmani, dan rohani. Hubungan sesama makhluk, sehubungan makhluk dengan Khalik, serta tuntutan hidup dunia dan akhirat yang terkandung dalam ajarannya. Fikih Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang ibadah, muamalah, jinayah, dan lain-lain. Meski demikian, ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras, dan paksa. Ia hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang harus dijalankan oleh manusia. Terus yang ketiga, universal dan dinamis. Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi alam tanpa batas, tidak seperti ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ia berlaku untuk orang Arab dan orang Ajam atau non-Arab, kulit putih dan kulit hitam. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Di samping itu, hukum Islam memiliki sifat dinamis, cocok untuk setiap zaman. Terus bukti yang menunjukkan apakah hukum Islam memenuhi sifat tersebut atau tidak harus dikembalikan lagi kepada Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan wadah dari ajaran Islam yang diturunkan kepada umatnya di muka bumi. Al-Quran juga merupakan garis Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia. Dan yang keempat, arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah zakat, perintah beriman, dan bertakwa. Perintah beriman dan bertakwa selalu dibarengi dengan perintah beramal soleh,
Ini berarti hukum Islam tidak mandul yang hanya berkutat pada hubungan vertikal dengan Allah dan hanya berupa keyakinan semata. Akan tetapi merupakan hukum yang menyatu dengan hubungan horizontal sesama manusia dan hukum yang harus diamalkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu hukum Islam bersifat akuli dan tabudi. Hukum Islam memiliki dua dasar pokok, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di samping dua sumber pokok tersebut, ajaran Islam juga memiliki sumber lainnya, yaitu konvensi masyarakat atau ulama, yang mencerminkan suatu transisi ke arah satu hukum yang berdiri sendiri atau penafsiran Al-Quran dan Al-Sunnah. Untuk memahami kedua sumber tersebut, perlu digunakannya kejernihan hati dan pikiran, kecerdasan, dan pengetahuan yang mempertimbangkan konteks masyarakat yang ada. Hal ini karena dalam kedua sumber tersebut terdapat ajaran yang bersifat ta'budi, tidak bisa dirasialisasikan, dan ada yang bersifat takuli atau bersifat rasional. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.